Beri salam dulu samping kanan samping kiri, bilang Happy New Year. Happy New Year semuanya saudaraku, semua dalam keadaan yang pasti dipenuhi anugerah Tuhan, amin. Ya. Hari ini kita akan mulai dengan eksposisi Mazmur 23. Akan dibagi beberapa minggu dan memang gereja ini sombong ya saudaraku ya. Karena memang dulu kalau kita eksposisi satu perikop, satu pasal gitu. Sekarang satu ayat ya. Satu ayat dihotbahkan 45 menit minimal dan itu menyusahkan ya saudaraku ya. Dan saya akan baca, kita akan mulai Mazmur, eksposisi Mazmur 23. Saya kebagian dari ayat pertama, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita akan baca ayatnya, Mazmur 23 ayat 1, 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke. Memang para ahli tidak secara absolut, tidak secara keseluruhan, meyakini bahwa Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud pada saat di awal-awal pemerintahan Daud sebagai raja. Ya. Jadi bukan di akhir pemerintahan Daud. Saya tidak tahu jelas dan tidak ada yang tahu yang pasti apakah ini sebelum kejatuhannya dengan Batseba atau sesudah, tapi yang jelas banyak ahli yang mengatakan bahwa ini ditulis pada awal pemerintahan Daud menjadi raja. Artinya Daud sudah mengalami pengurapan dari Nabi Samuel, Daud juga sudah mengalami kemenangan dari Goliat, dan Daud sudah pernah lari dari Saul, dan Daud sudah pernah ada di Goa Adulam, dan Daud sudah terlepas dari situ dan akhirnya dipermuliakan betul-betul menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Ya, oke. Mazmur 23 adalah pengakuan iman dari seorang yang telah melalui lembah kekelaman, berhadapan dengan musuh dan jernih hidup yang cukup panjang. Dan ini yang paling penting, menemukan bahwa Tuhan setia dari awal hingga akhir. Jadi kita harus melihat dulu bahwa Mazmur 23 ini adalah sebuah pengakuan iman dari seseorang yang memang sudah mengalami jernih yang cukup panjang bersama dengan Allah dan menemukan bahwa dia adalah setia dari awal hingga akhir. Hari ini memang cukup dingin ya, makanya tadi saya ke toilet dulu sebelum karena beser gitu saudaraku. Nah, hari ini saya akan bagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Yang pertama Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, dan yang ketiga takkan kekurangan aku. Oke. Yang pertama Mazmur Daud. Nah, sebenarnya saya tidak dibagi untuk menjelaskan, saya hanya dibagi untuk Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi waktu saya baca lagi, kenapa ditulis Mazmur Daud? Ya. Karena Alkitab kita itu sangat detail dan sangat punya purpose dalam setiap tulisan dari setiap teksnya, kata per kata. Maka saya berkata, dalam hati saya pasti ada maksud di mana Allah menuliskan Mazmur Daud di awal kitab, di awal Mazmur 23 ini. Nah, saudara, kita nggak akan bisa mengerti keseluruhan dari Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, kalau kita tidak punya perspektif yang sama dari penulisnya. Oke? Nah, mari kita bahas dulu kenapa Mazmur Daud ini harus ditulis dan harus ada di dalam Mazmur 23 ini sebagai frasa pertama. Karena kenapa saudaraku? Kalau saudara nggak menyadari hal ini, saudara nggak bisa membaca kebesaran dari Mazmur 23 ini. Yang pertama, Daud adalah pendosa yang dibenarkan. Kalau kita nggak memulai perjalanan iman kita dengan kehancuran, saudara nggak akan bisa mengerti betul anugerah yang saudara terima. Karena melalui pintu masuk kehancuran, disitulah kita bisa mengerti kebesaran dan kedahsyatan dan keindahan dari kasih Allah di dalam anugerahnya yang sejati, saudara. Waktu kita bisa menyadari bahwa Daud adalah pendosa yang dibenarkan dan dia mengetahui hal itu, saudaraku. Karena kenapa, saudaraku? Daud ini adalah anak yang tidak
dipandang oleh ayahnya. Waktu Samuel mencari raja dari anak-anak Isai, Daud tidak dipersiapkan. Saya nggak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan apakah mungkin Daud adalah anak yang bandel mungkin, atau dianggap oleh Isai bukan qualified, mungkin secara tubuh dia tidak segagah kakak-kakaknya, tapi Daud tahu persis bahwa dia adalah orang yang sangat tidak qualified. Nah, kalau kita tidak bisa memulai dari sikap hati yang hancur, bahwa kita adalah pendosa, kita adalah orang-orang yang rentan, kita orang-orang yang gak mampu, kita adalah orang-orang yang gak bisa, saudaraku. Saudara gak akan lihat kebesaran dari Mazmur ini, saudara. Ya. Kalau saudara masih merasa bahwa hidupmu adalah fine-fine saja, dan saya bersyukur kalau saudara mengakhiri tahun 2025 dan masuk ke tahun 2026 ini, baru di awal tahun, sudah banyak kisah sedih yang terjadi dalam hidup kita. Sudah banyak kehancuran yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Wow, itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Pintu masuk dari anugerah adalah kehancuran. Tidak ada yang lain, saudara. Jadi waktu saya membaca Mazmur Daud ini, wow, dahsyat sekali Tuhan. Kita harus melihat Mazmur 23 ini dari perspektif penulisnya. Yaitu yang pertama, Daud adalah pendosa yang dibenarkan. Tetapi Daud juga seseorang yang menyadari anugerah yang sejati, saudara. Daud sadar betul waktu Samuel datang ke rumah Isai, dia gak dipersiapkan. Dan dia tahu, dia gak sepantas kakak-kakaknya. Waktu Samuel berkata semuanya pengen diurapi karena begitu gagah dan begitu itu. Tapi Tuhan berkata pada Samuel, manusia memandang apa yang dilihat oleh mata. Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Wow. Saudaraku. Dan tiba-tiba masih adakah anakmu yang lain? Ada sih, tapi satu lagi di padang pengembalaan. Panggil. Bayangin saudaraku, yang lain udah disiapin, didandanin lain-lain. Daud tiba-tiba muncul dari padang gembalaan. Bajunya pasti compang-camping. Ya. Di sini ada garukan macan, gitu ya. Ada garukan beruang. Gitu ya. Compang-camping, nggak qualified. Nggak qualified. Seberapa banyak dari kita di tempat ini nggak qualified? Semuanya, ya, kalau di UCJ, semuanya, ya, semuanya. Kita benar-benar nggak qualified, tapi kita adalah orang-orang yang betul-betul mengenal apa itu anugerah sejati, saudara. Dan ini yang membuat kita kuat, karena kita menyadari kehancuran kita, tapi kita bergantung 100% pada anugerah yang sejati itu, bukan lagi kepada apa yang kita mampu, saudara. Nah, ini Daud yang kedua, dia menyadari anugerah yang sejati. Lalu, Daud adalah seorang yang bertumbuh dalam pengenalan dengan Allah. Wah, ini satu hal yang sangat relate banget sama Undivided Church Jakarta. Bahwa dari kehancuran kita, waktu kita menerima anugerah Allah, saudara mengenal siapa Allahmu. Kita masing-masing punya cerita masing-masing dalam hidup kita. Pengenalan akan Allah yang sejati, saudara. Kita baru mulai tahu adalah Allah yang sejati itu nih seperti ini loh. Yang menerima kita apa adanya, tetapi juga memampukan kita untuk bisa hidup benar di hadapan Dia, saudara. Dan terus-menerus ada progressive sanctification yang dilakukan oleh Roh Kudus sendiri dalam hidup kita. Dan kita akan semakin amazed melihat kebesaran Allah dalam hidup. Waduh Tuhan, Engkau luar biasa banget. Banyak orang gagal paham. Gagal paham waktu melihat kisah Daud. Sehingga mereka lebih mengelulukan Daud daripada anugerah Allahnya. Ya, banyak yang gagal paham. Saudara tahu, Daud itu tidak ada di medan peperangan. Artinya apa? Ini waktu Goliat ya saudara. Artinya apa? Dia gak cukup qualified untuk menjadi tentara prajurit Israel, saudaraku. Entah umurnya masih muda, atau badannya kekecilan, atau apapun, dia tidak cukup qualified.
Daud tidak ada di medan peperangan. Jadi waktu Daud datang, dia cuma disuruh bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Tapi banyak orang yang gagal paham sama hal ini, sehingga membesar-besarkan Daud berlebihan. Saudaraku, waktu dia datang dan dia hanya lihat Allah Israel dicemooh. Di situ ada keinginan untuk dia, untuk berdiri untuk Allah yang dia kenal. Saudaraku, ada kekuatan dalam dirinya, ada anugerah sejati yang bekerja dalam dirinya, yang dia menyadari gue gak mampu sih, tapi gue gak bisa tinggal diam. Kalau Allah dicemooh, gue harus berdiri. Kalau tidak ada yang berani berdiri, maka gue harus berdiri. Walaupun Daud menyadari dia gak mampu. Bahkan waktu dan Saul pada saat itu Saul itu dia pilih Daud karena kepepet. Udah gak ada lagi yang mau maju berperang. Apa yang saya ingin ajarkan pada saudara, ini bukan kebesaran Daud. Tapi Daud berkata pada Tuhan, kalau gak ada yang mau Tuhan, aku mau, walaupun aku gak mampu. Daud melihat bahwa dirinya benar-benar gak mampu, dan Daud menyadari kelemahannya yang penuh, dia menyadarinya, saudara. Disuruh pakaiin baju zirah gak muat. Dia tahu dia berperang dengan full kelemahan. Gak pakai baju zirah, cuma bawa umban, masih kecil. Dia tahu semua kelemahan dia tahu, saudaraku. Dan dia hanya maju berperang melalui anugerah Allah saja. Karena dia kenal siapa Allahnya. Kalau Allah yang dia tahu melepaskan dia dari beruang dan seluruh binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, dia tahu Allah yang sama juga akan melakukan hal yang sama terhadap Goliat. Seberapa besar saudara yang dalam hidupmu Tuhan sudah pernah luputkan engkau dari semua beruang-beruang itu, saudaraku. Dari semua binatang buas itu. Lalu sekarang ada yang lebih besar. Yang seakan-akan kita ngerasa gak mampu. Yes, you right. Engkau benar. Kita gak akan pernah mampu, saudaraku. Tapi yang membuat kita kuat adalah kita kenal siapa Allah kita. Jadi ini kegagalan banyak orang, kegagalan paham banyak orang adalah mereka terlalu terfokus kepada Daud, tidak kepada anugerah sejati yang bekerja di dalam Daud. Daud adalah orang yang benar-benar bertumbuh dalam anugerah yang sejati, saudaraku. Dan dalam pertumbuhannya dia semakin mengenal siapa Allahnya. Nah, ini luar biasa ya, ini baru permulaan aja. Nah, lalu Daud adalah gembala dan raja yang tidak sempurna. Wow. Enggak peduli seberapa kerennya Daud menjadi seorang pahlawan perang. Enggak peduli seberapa kerennya Daud menjadi raja Israel yang paling dielulukan. Bahkan sampai detik ini, saudaraku. Sampai detik ini bendera Israel pakai bintang Daud. Bangsa Israel sangat mengelulukan Daud dan bangsa Israel sangat merindukan ada Daud raja yang seperti itu pada zaman. Nah, mereka gagal paham tentang hal itu. Tapi Daud, Alkitab adalah kitab yang sangat jujur, saudara. Sangat jujur. Kita bisa melihat kegagalan-kegagalan Daud yang bukan hanya sekali aja, tapi berkali-kali terjadi dalam kehidupan Daud. Bukan hanya Batseba saja, saudaraku. Batseba udah salah, habis itu dia utus Uria, suaminya, maju berperang paling depan. Sampai Uria terbunuh. Wow. Dahsyat, saudara. Tapi sebelum itu, dia udah menang lawan Goliat, saudaraku. Tapi dia lari dari Saul, bayangin. Dia udah menang lawan Goliat, dia lari dari Saul. Dia ada di Gua Adulam. Di Gua Adulam itu guanya para pecundang. Orang-orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang dikejar-kejar pembunuh, orang-orang yang dikejar-kejar semua masalah hidupnya, lari ke gua itu, saudara.
Daud adalah gembala dan raja yang gagal. Tidak sempurna. Oke? Jadi kita harus menyadari bahwa Daud tidak peduli dia adalah raja yang besar. Tidak peduli perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam dirinya. Tapi dia tetaplah raja yang tidak sempurna. Saya ingin berkata seperti ini, saudara. Tidak peduli apapun yang akan terjadi ke depannya dengan pelayanan-pelayanan kita. Tidak peduli apakah gereja ini nantinya akan berkembang atau tidak, atau bahkan akan ada murid-murid di kota-kota lain, tidak peduli, saudara. Tapi yang harus kita sadari adalah, saya bukanlah pengkhotbah yang sempurna. Revano bukanlah gembala UC Jakarta yang sempurna. Kathy Santosa bukanlah ibu gembala yang sempurna, dan itu kita pahami dengan seksama pastinya. Lalu ada area yang pastoral yang tidak sempurna, dan seluruh koordinator yang tidak sempurna, saudara. Jadi kalaupun nanti kita dipakai Tuhan luar biasa, sadarilah hal ini bahwa kita nggak sempurna. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan anugerah yang sejati itu setiap saat, 24 hour. Dalam 7 hari, seminggu, saudara. Kita ngandelin anugerahnya. Karena kenapa, saudara? Mazmur ini bercerita bukan tentang Daud, tetapi tentang Kristus yang adalah kesempurnaan dari segalanya. Oke? Clear. Bagian satu clear, baru yang kedua, baru kita masuk bagian yang sesungguhnya. Tuhan adalah gembalaku. Nah, sebenarnya waktu saya nyiapin khotbah ini agak sulit karena Bugem tuh udah mengkhotbahkan Good Shepherd itu sangat bagus sekali ya, saudara ya. Jadi saya akan berusaha mengupas dari yang Kathy belum kupas di Good Shepherd. Nah, kalau saudara mau baca nonton lagi di YouTube ada tuh Good Shepherd by Catherine Santosa. Nah, itu bagus banget. Nah, saya berusaha untuk tidak mengupas apa yang Kathy kupas. Tapi ada juga sih yang Kathy kupas, yang akhirnya saya juga kupas gitu, saudara. Karena agak sulit, karena Kathy udah universal banget waktu itu kupasnya dan sangat baik sekali. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama, ini berbicara tentang kepemilikan tunggal Allah atas kita. Saudara bukan milik 2 tuan atau 3 tuan. Bahkan saudara bukan milik dirimu sendiri. Kita adalah 100% milik Allah. Jadi waktu kita memandang Mazmur 23 ini, kita harus punya perspektif bahwa kita adalah kepemilikan tunggal Allah saja. Kita bukan milik siapa-siapa, bahkan kita bukan milik diri kita sendiri. Saat kita melihat frasa ini, semua hanya menjadi tentang dia, saudara. Sama sekali bukan tentang kita. Karena banyak orang yang baca Mazmur 23, itu fokusnya kepada diri sendiri. Nah, fokusnya harus pada Kristus. Karena frasa yang pertama adalah Tuhan adalah gembalaku. Jadi semua Mazmur 23 ini berbicara tentang dia saja. Bukan tentang kita. Karena kenapa? Karena kalau orang yang sudah mengalami anugerah Allah, dia akan menyadari ini. 100% itu inisiatif dari Allah. Dia yang memilih saudara. Dia yang mengatur hidup kita. Dia yang mengarahkan kita. Dia yang memelihara. Oke? Dia yang pertama memilih, dia yang mengatur. Saudara ada di UC Jakarta, saudara ada di tempat ini saat ini. Itu bukan karena Revano Santosa, bukan karena Catherine Santosa, apalagi Glenn Sumampau. Saudara ada di sini karena dia, saudara. Dia yang mengatur saudara untuk berjemaat di tempat ini. Ini bukan kata-kata yang bikin supaya intimidasi ya, tidak saudara, supaya saudara nggak pindah gereja, tidak. Tapi kita tahu menyadari bahwa 100% itu adalah inisiatifnya Allah yang terjadi dalam hidup kita.
Saya juga sebenarnya nggak terlalu tertarik awalnya pada gereja ini, saudaraku ya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba sampai sejauh ini ya, saya ada di gereja ini, dan saya mengatakan bahwa ini adalah 100% Allah yang ngatur semuanya. Dari pertama kali Stephen ngajak saya U-Class, saya juga nggak tahu kenapa saya mau. Begitu saya ikut U-Class, selesai U-Class tiba-tiba saya langsung angkat tangan, begitu dibilang komitmen siapa, saya langsung angkat tangan. Lalu semua proses dalam hidup saya tetap masih ada di gereja ini sampai detik ini. Saya tahu persis bahwa dia yang mengatur dan dia yang mengarahkan. Bahkan saat ini saudara, saya sampai bingung sendiri kenapa begitu banyak hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam diri saya. Saya dapat belajar setiap hari, saya punya keinginan untuk belajar Injil. Saya buka Injil, buku di rumah saya makin banyak dan semuanya. Saya nggak kayak gitu banget saudara. Saya bukan orang yang suka baca buku, saya jujur. Iya kan? Tapi hari-hari ini waktu saya nengok ke meja di samping tempat tidur saya, bukunya udah banyak banget. Saya juga kaget gitu. Ini bukan Glenn gitu. Dan saya tahu bahwa dialah yang mengarahkan saya untuk saya membaca kebenaran. Agar saya tidak salah menyampaikan firman Allah waktu saya berdiri di sini, saudaraku. Agar saya bisa memberikan makanan yang benar kepada domba-domba Allah, bukan domba-domba kami. Saya bisa memberikan yang terbaik. Karena semua tentang dia. Bukan tentang saya. Bukan tentang Pak Gembugem, bukan tentang kita. Semua hanya tentang dia. Jadi dia yang memelihara kita. Wow. Luar biasa kalau tentang pemeliharaan. Luar biasa. Michelle aja ketawa. Benar-benar luar biasa. Kalau saya mau bercerita tentang pemeliharaan kita masing-masing pribadi, is terlalu amazing. Nggak cukup cuma ngomong 45 menit di sini. Makanya itu yang menyebabkan kita selalu ngafe tiap hari, menghabiskan waktu berjam-jam ya saudaraku. Karena memang kita membicarakan tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kita, itu luar biasa bang. Nah ini dua ayat ini memang Kathy udah bagiin, tapi kita harus baca lagi ya saudara. Jadi itu ada warna yang berbeda nggak? Nggak ada ya, oke. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Nah kalau saya ikut baca yang genap itu berarti karena saya mau supaya yang di YouTube tuh dengar saudara. Jadi begitu saya baca yang genap juga, saudara jangan ikut diem ya. Berarti itu saya mau supaya kedengeran juga, oke? Karena kemarin sempat diem saudara gitu ya, oke? Oke, karena saudara bingung mungkin. Oke, saya akan mulai baca Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang gurun yang baik akan kugembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi itulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku mengalahkan mereka sebagaimana seharusnya. Dan yang terakhir kita baca sama-sama ya saudara. Lukas 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Saudara lihat ya. Saya nggak akan kupas lagi apa yang Katie sudah kupas, tapi saya ingin berbicara tentang hal ini, saudara. Kira-kira ini masuk akal nggak, saudara? Saudara punya 100 domba,
Lalu ada satu domba yang bandel. Yang saudara udah berkali-kali kasih disiplin sama dia, tapi dia tetap lari. Dan larinya juga bukan yang pertama kali, saudara. Tapi udah berkali-kali. Kalau saya jadi gembalanya, ya gue masih ada 99. Tinggalin aja. Kan sama-sama domba. Nanti yang domba ini hamil, melahirkan, ada lagi gitu. Saudaraku, ya. Tapi ayatnya gak berkata kayak gitu loh. Dia tetap cari yang hilang. No matter what. Ini agak keterlaluan sih ayat ini. Kenapa bisa? Kenapa dia nggak dibiarin aja sih? Tapi dia tetap harus cari. Nah, jawabannya ini, saudara. Karena Tuhan has a very, very specific purpose. Very, very specific calling in each of us. Dia tuh punya tujuan yang benar-benar spesifik banget. Dia punya panggilan yang benar-benar spesifik banget sama masing-masing pribadi saudara. Ya. Jadi apa yang diberikan Tuhan dalam diri Marco tidak diberikan dalam diri Mario. Apa yang diberikan dalam diri Stephen tidak diberikan pada diri Nathan. Spesifik. Dia gak pernah kasih double panggilan. Itu yang menyebabkan kenapa saat orang pilihannya itu pergi, dia tetap harus cari. Saya kesaksian dikit ya saudara. Saya bertobat umur 17 tahun. Tahun 98, udah lama. Hitung aja umur saya. Tidak setua Stephen sih ya. Oke. Ya, oke. Jadi 98 saya bertobat umur 17 tahun saudaraku. Bertobat dari narkoba. Waktu saya bertobat saya langsung masuk ke rehab rohani dari gereja GBI di bawah pendeta namanya Alex Tampi. Nah, Alex Tampi ini dia tetanggaan sama Vetri Kumase. Nah, sehingga saya jadi anak rohani mereka berdua. 3 bulan saya masuk ke rehab ini. Nah, waktu saya masuk ke rehab ini, karena setiap Jumat saya ikut family altar di rumahnya Vetri Kumase, dia lihat ini anak harus dilanjutin nih, dia harus pelayanan. Tapi memang dari dulu suara saya fals saudara ya. Jadi saya entah kenapa Vetri Kumase ini masukin saya ke Proskoneo, sekolah pujian penyembahan. Di Proskoneo itu saya disuruh main keyboard nggak bisa, main bass nggak bisa, main gitar nggak bisa, terpaksa saya main drum ya. Karena saya pikir paling gampang, ternyata susah juga gitu saudara. Saya nggak bisa nyanyi ya. Tapi saudaraku, yang amaze-nya beberapa minggu yang lalu abis kita pedal sama Pak Jim dan Pak Gem, kita makan di satu restoran mie di Gading Serpong. Waktu abis kita makan, saya sama istri mau pulang. Waktu saat saya sama istri mau pulang itu saudaraku, tiba-tiba pemiliknya di depan, engkok-engkok gitu, engkok-engkok, wah pakai kalung gitu ya. Pokoknya engkok-engkok banget deh, engkok-engkok Medan. Tiba-tiba dia keluar, iya makasih gitu. Terus tiba-tiba, Glenn ya? Iya, oh iya benar. Terus gue lihat, oh Jonathan, namanya Jonathan Morgan gitu. Dia satu angkatan sama gue di Proskoneo. Terus dia bilang, Jo, umur lo berapa? Oh kita cuma beda 1 tahun Glenn. Dulu kan lo yang paling muda, saya memang yang paling muda. Saya masuk Proskoneo umur 17 tahun. Lalu dia tiba-tiba bilang, Glenn, lo walaupun paling muda, tapi waktu itu lo khotbah pertama kali paling bagus. Gitu ya. Rusak lah semuanya ya. Saudaraku, saya waktu saat itu, saya ingat saya khotbah pertama Oktober 98. Ya. Itu khotbah saya pertama. Di khotbah saya yang pertama di Proskoneo itu, semua orang pada muji saya dan semua orang pada bilang saya khotbahnya bagus banget, saya pengkhotbah. Mulai saat itu saya khotbah dan setiap kali saya khotbah, pujian itu bukan jadi hal yang aneh buat saya. Karena selalu keren. Ya saudara, karena selalu keren.
Bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun sampai saya akhirnya jatuh, ya. Saya jatuh, saya nggak ke gereja lagi, saya kabur dari pelayanan, saya kabur dari ministry, dan sampai saya bilang saya nggak akan mau khotbah lagi. Saya pikir panggilan itu berhenti. Ya. Saya 15 tahun loh saudara nggak khotbah. 15 tahun. Saya udah tahu, dari dulu saya udah tahu, saya tuh kalau khotbah keren banget. Saya udah tahu. Saya udah tahu. Tapi saya lari dari panggilan itu dan saya bilang saya nggak mau jadi hamba Tuhan lagi. Saya nggak mau khotbah lagi di depan mimbar. Saya nggak mau Tuhan. Saya lari. Somehow, gimana caranya, nggak tahu caranya gimana, tiba-tiba tahun lalu saya dibawa lagi ke gereja ini, saudara. Dan gak butuh waktu yang lama, saya jadi pengkhotbah yang keren lagi, saudaraku. Saya cuma pengen bilang gini, saudara. Waktu dulu, saya dipuji, gampang banget saya sombong. Tapi kalau sekarang, saya tahu saya keren. Tapi saya tahu semua tentang Kristus. Karena gue udah berusaha lari 15 tahun loh. Dan gue gak suka loh untuk khotbah sebenarnya. Beneran. Gue lebih suka jadi businessman gitu. Tapi ya sekarang jadi suka lagi gitu ya. Ya. Jadi Glenn mau bilang sama teman-teman sekalian, Tuhan tuh punya tujuan yang benar-benar spesifik dalam diri kita. Tuhan punya panggilan yang benar-benar spesifik dalam diri kita yang tidak pernah dia sesali. Yang tidak pernah dia sesali. Waktu hari ini Glenn cuma bisa berdiri di sini dan Glenn berkata, gila Tuhan, luar biasa. Semua ini hanya tentang Engkau Tuhan. Engkau gak pernah menyesali kasih karunia dan panggilanmu yang kau berikan dalam diriku. Sekalipun di tengah semua kebodohan dan kegagalan, kehancuran yang Glenn lakukan. Sekalipun di tengah semua pelarian yang Glenn coba usahakan untuk tidak kembali lagi pada panggilan itu. Tapi engkau tidak pernah menyesali. Karena dia adalah Allah yang memastikan rencananya accomplish. Semua rencananya harus selesai perfect dalam setiap masing-masing kita. Tidak terkecuali kepada semua orang-orang pilihan. Jadi kalau saudara pikir saudara bisa lari dari panggilan Allah, coba aja. Coba saudara. Coba aja. Kathy juga udah pernah ngalamin ya. Pagem, Kathy. Nggak pernah mau jadi gembala. Tiba-tiba deng-deng gitu. Jadi gembala. Ya kan? Terus sekarang menanti-nantikan waktunya di mana bisa memberikan pengembalaan pada orang lain gitu ya. Ya. Nggak akan bisa berlari dari panggilan Allah. Karena dia tidak pernah menyesalinya. Dan dia memastikan itu accomplish, tuntas di dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena aku ulang lagi ini, 100% anugerah. Kita diambil, kita dicari dengan 100% anugerah. Habis itu kita dimampukan. Waktu saya pertama kali masuk ke gereja ini, Injil tuh susah banget, saudara. Injil itu benar-benar bertolak belakang dengan semua pengajaran yang pernah saya terima dalam kehidupan kekristenan saya. Tapi saya aneh kenapa hari-hari ini saya dimampukan. Dan waktu saya dimampukan menghasilkan 100% tindakan manusia. Makanya katakannya mengerjakan keselamatan itu kan, work out your salvation. Nggak ada orang datang ke gym yang bukan 100% tindakan manusia. Tapi dia menyadari bahwa ini udah ada ototnya. Makanya gue melakukannya. Nah hari ini
Yang kita lakukan adalah, saudara datang ke tempat ini terus haus dengerin firman Allah, terus haus ikut youth class, terus haus jadi koordinator, terus haus melayani Allah. Itu ada 100% tindakan Allah dari 100% anugerah yang memampukan. Yang akan menghasilkan buah. Dari semua ini, kita akan bisa berkata, Soli Deo Gloria. Karena kita tahu, walaupun terlihatnya itu 100% tindakan manusia, tapi kita tahu sumbernya adalah 100% anugerah. Ya saudara, walaupun kita tahu nih, saat ini kita ngabisin waktu banyak banget di gereja ini. Walaupun gereja ini nggak ngasih PK gitu ya saudara ya. Walaupun kita tahu nih, kita ngabisin banyak perjuangan di gereja ini. Untuk bisa dengerin orang-orang yang kehancurannya luar biasa di gereja ini. Kita bisa dampingi mereka, kita bisa ngafe sama mereka. Kita juga bisa hidup bersama-sama dengan, kita ngabisin banyak waktu loh di gereja ini. Tapi nggak ada satu orang pun anehnya di tempat ini yang merasa punya andil di dalamnya. Itu 100% tindakan manusia loh saudara. Tapi 100% tindakan manusia yang disadari atas 100% anugerah yang bekerja dalam hati kita. Nah, sehingga saudara, semua keberhasilan, kegagalan, semua kemakmuran, kebangkrutan, kehancuran, adalah sebuah gambaran yang besar, yang seluruhnya, ujung-ujungnya, hanya untuk kemuliaan Dia. Soli Deo Gloria. Saudara lihat, Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan bekerja dengan semua dalam keberhasilanmu, tapi Dia bekerja juga dalam kegagalan. Dia bekerja saat engkau ada. Dia bekerja juga saat engkau bangkrut. Dia bekerja saat engkau dielulukan. Dia juga bekerja saat engkau hancur profilmu di hadapan semua orang. Saya datang ke Manado, saudaraku, kemarin. Ada satu anak rohani saya, dia marah-marahin saya. Karena dia bilang, Kak Glenn ini gak tanggung jawab. Kak Glenn ini ninggalin kita. Yes, benar. Gue orang yang gagal untuk jadi kakak rohani. Dia bilang, Kak Glenn gak tanggung jawab. Kak Glenn, bener. Bener, gue salah. Selama itu gue mengarahkan teladan kalian itu ke gue, salah. Wah, Kak Glenn gak tanggung jawab. Iya, gue gak tanggung jawab. Gue hancur, guys. Makanya saat ini gue mengajak lo semua ngarahin pandangan lo pada Kristus. Gue ini orang yang profilnya hancur berkali-kali, saudara. Di GBI, sorry deh sebut nama. Ya. Gue ini dulu terkenal, Teddy tahu. Tapi di sebagian orang pun di kalangan gereja itu, ada yang melihat Glenn Sumampau itu sebagai sebelah mata. Gitu. Karena memang profil Glenn hancur. Jadi waktu Glenn berdiri di sini, aku gak bawa profil Glenn lagi. Karena udah hancur. Jadi kalau ada orang yang melihat ada yang baik dari khotbah seorang Glenn Sumampau, itu semua karena Tuhan. Gak mungkin hal yang baik itu keluar dari seorang Glenn, gak mungkin. Semua adalah anugerah. Soli Deo Gloria. Glenn bangga banget, bukan bangga, Glenn bersyukur banget sama kehancuran dan kegagalan dan kebangkrutan dan semuanya yang Glenn alami. Karena semuanya merupakan gambaran besar akhirnya, yang ujung-ujungnya Soli Deo Gloria, wow. Keren ya, keren banget. Sehingga walaupun sekarang juga sedang, ya pokoknya sekarang sedang cukup, sedang apa, semua Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, wow. Waktu kita menjadi anugerah yang sejati, setiap langkah detik dalam hidup kita, kita melihat anugerah Tuhan. Kita menikmati Kristus. Yang ketiga, takkan kekurangi aku. I shall not want. Nah, ini Bugem udah bagian bagus banget. Bukan pernyataan prosperity, tetapi tentang kecukupan dalam Kristus. Oke? Gua gak mau yang lain lagi. Karena Kristus sudah cukup. Sebuah pernyataan iman yang menyatakan kepuasan sesungguhnya yang kita dapatkan dalam Kristus. Nah, saudaraku, lihat,
kepuasan kita. Jadi waktu kita masuk ke tahun ini, I shall not want. Kita nggak ada lagi mau yang lain. Karena di dalam Kristuslah adalah kecukupan. Siapa bilang di tahun ini semuanya pasti? Nggak ada yang pasti, saudara. Saudara lihat aja berita. Wah, ya, di otomotif juga nggak ada kepastian gitu ya. Wah, di semua industri nggak ada kepastian. Benar-benar semua takut tentang apa yang akan terjadi di dalam 2026 ini. Ya saudaraku. Dan aku nggak akan kasih stimulus seperti gereja lain gitu ya. Nah, tapi memang kayak begitu. Tapi kenapa saudara? No matter apapun yang akan kita hadapi. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. No matter what loh, apapun yang akan kita alami, asal ada Kristus di samping kita, itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tahun baru bukan menjadi resolusi hidup. Atau nubuatan-nubuatan yang berfokus pada diri. Tetapi tentang kenikmatan apa nih Kristus yang selanjutnya bersama dengan engkau. Wow. Karena kita pasti akan menikmati Kristus tahun ini, saudaraku. Tanpa memikirkan apapun yang akan terjadi di tahun ini. Karena kenapa? Karena di dalam kehancuranmu, engkau tetap bisa menikmati Kristus. Di dalam kegagalanmu, engkau tetap bisa menikmati Kristus. Di dalam kesendirianmu, engkau tetap bisa menikmati Kristus. Di gereja ini kita gak akan nemuin ini tahun terobosan, tahun pelipat gandaan, tahun berkat bangsa-bangsa, enggak. Gak akan ada, saudara. Ya, bukan. Karena semuanya gak penting lagi. Asal Kristus adalah gembalaku. Wow. Yes, gak penting. Semuanya datang dan pergi. Utang, uang. Utang juga datang dan pergi. Gue ngelunasin utang, pinjol masih nelpon. Suruh ngutang lagi. Gitu. Keluarga, pekerjaan, pelayanan keluarga. Suatu saat anggota keluarga kita akan meninggalkan kita. Bahkan Kathy kemarin baru ayah Anda pergi. Pekerjaan kita datang dan pergi, guys. Pelayanan datang dan pergi. Nothing lasts forever. Tapi Kristus kekal bersama dengan kita. Dia selalu memegang kita. Setiap saat, setiap detik, gak peduli. Jadi 2026, aku aman. Aku cukup Tuhan. Aku bersyukur. Aku menikmati-Mu Kristus. Karena sudah. Kristus sudah datang saat kita masih berdosa. Dan saat kita tidak mencari Dia, Kristus datang buat kita. Karena Kristus sudah membayar masalah terbesar kita. Masalah terbesarmu bukan pekerjaan. Masalah terbesarmu bukan uang. Masalah terbesarmu bukan pasangan. Masalah terbesarmu bukan apapun yang engkau pikir itu adalah masalah. Tapi masalah terbesar kita, keterpisahan kita dari Dia, saudara. Dan Kristus sudah membayar masalah terbesar kita di atas kayu salib. Karena itu kita akan selalu bersama dengan Dia. Bukan oleh karena performamu. Di saat engkau gak percaya. Di saat engkau meragukan Dia. Di saat engkau gak setia. Di saat engkau ngambek. Di saat engkau marah sama Dia.
Dia tetap setia. Dia tetap setia. Karena Kristus sudah bangkit untuk menjamin bahwa pengharapan kita kekal. Saudara. Manusia gak akan bisa hidup tanpa pengharapan. Tapi pengharapan yang seperti apa dulu? Kalau pengharapan yang kira-kira gak jelas, bagaimana kita bisa percaya? Tapi Kristus sudah bangkit. Itu yang menjamin bahwa pengharapan Dia itu ya dan amin. Pengharapan kita kekal. So, kita bisa bilang, welcome 2026. I am enough in Christ.